Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali ya teman-teman. Untuk teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan tentunya dimudahkan rezekinya ya. Oke, amin. Oke, untuk video kali ini kita ada garapan ini ya, untuk bongkar mesin Kawasaki KLX yang trouble bagian mesinnya. Ini kita proses penggantian tiang sernya ataupun kurasnya ya. Ini udah kita lakukan penggantian, kita tinggal pasang. Oke, untuk pemasangannya kita tidak menggunakan striker ya, kita press aja pakai body carter atasnya. Oke, untuk cara ngepresnya teman-teman harus perhatikan ya, harus benar-benar lurus. Oke, ini kita coba masukkan, kita press pakai body carter atasnya. Jadi kalau teman-teman nggak punya striker ya bisa melakukan cara seperti ini ya. Teman-teman tinggal perhatikan harus benar-benar lurus ya, kalau nggak lurus nanti bisa-bisa karternya yang pecah ataupun laharnya nggak masuk ya, payah masuk. Oke, ini cara yang biasa juga saya lakukan. Oke, ini untuk udah kita luruskan ya, kita tinggal kunci satu persatu ataupun cara kuncinya secara merata ya, jangan mereng. Oke, kunci secara merata. Oke teman-teman, jika udah merata tinggal kita paskan bagian tiang sernya juga sambil diperhatikan ya, kalau bisa sambil diputar bagian gigi ataupun tiang sernya biar nggak salah pasang ya. Oke, ini kita putar pelan-pelan sambil cek ya untuk karternya apakah udah masuk. Oke, ini udah kita masukkan tiang sernya, udah masuk, kita press lalu kita buka lagi. Untuk selanjutnya kita lakukan proses pengeleman ya. Oke, untuk proses pengeleman karena ini nggak pakai packing ya, kita lem secara merata biar nggak terjadi kebocoran. Oke, untuk teman-teman setelah lemnya sudah merata, terus kita lakukan untuk masukkan karter atasnya ya. Ini udah bagian dalamnya semua udah posisi pas, jangan ada yang ketinggalan. Untuk teman-teman diperhatikan juga ya dalam pemasangannya. Oke, kita pasang. Oke, ini untuk bos gigi tariknya, tarik depannya jangan lupa juga ya, itu ada bos. Kalau pemasangannya biasanya lepas, teman-teman tinggal perhatikan aja ya, biar nggak terjadi juga kebocoran dari situ. Kalau bosnya ketinggalan nanti olinya juga bocor. Oke, kita paskan pelan-pelan sambil digoyang-goyang ya, biar karternya masuk, ataupun bisa juga dipukul pelan-pelan ya. Yang penting intinya jangan sampai merusak, kalau nanti rusak jadi tambah kerjaan ya teman-teman. Oke, digoyang-goyang sedikit sambil di press, ini enggak terlalu susah masuknya, kalau udah pas dia pasti langsung masuk. Oke, kita toko aja pelan-pelan sepertinya, kita pukul pakai balu plastik ataupun palu kayu bisa. Oke, ini udah masuk, kita perhatikan kurasnya udah lancar muter ya. Oke, kita baut untuk teman-teman. Oke, untuk cara pembautannya juga dikunci secara merata ya teman-teman, jangan satu-satu, jadi kunci kiri kanan terus sambil diperhatikan ya, diputar untuk bagian kurasnya apakah udah muter atau macet. Kalau dia macet teman-teman harus perhatikan ya. Oke, kalau udah lancar ya teman-teman lanjutkan untuk pemasangannya ya. Oke, udah kita lakukan penguncian, sekarang kita lanjut ke bagian bak close nya ya. Ada ring di asnya, terus kita pasang filter olinya setelah kita bersihkan ya, kita cuci. Oke, untuk selanjutnya kita pasang untuk as operan giginya ya. Ini untuk cara pemasangnya tinggal masukkan aja. Oke, sambil kita tekan ke dalam untuk stoppernya ya. Oke, ini sambil kita tekan sambil kita paskan untuk giginya. Oke, caranya seperti ini. Oke, teman-teman tinggal paskan aja sambil tekan ya untuk stoppernya pelan-pelan. Oke, ini untuk cara pemasangannya. Oke, kalau payah kita bisa putar pakai kunci.
Oke, ini udah masuk ya. Seperti itu untuk cara pemasangannya. Kalau untuk KLX nggak perlu dibuka ya. Untuk gigi bintangnya tinggal tarik aja bisa, biar kerjaan kita bisa tambah cepet ya. Untuk keamanannya juga, nanti di situ ada mimis kecil-kecil, kalau kita buka takutnya kececer ya. Jadi kalau untuk transmisinya nggak perlu dibuka ya, nggak usah dibuka, nggak terlalu masalah ya. Oke, udah terpasang dan udah dites ya, bagian transmisinya udah lancar, 1-5 udah berfungsi. Terus kita lanjutkan untuk pemasangannya. Ini di kurasnya juga ada model CP untuk penahan giginya. Jangan lupa sebelum pasang giginya, pasang dulu untuk CP nya. Oke, paskan untuk giginya ya, udah masuk. Terus lanjut ke pemasangan bagian selanjutnya ya, yaitu untuk pom poli, yaitu hal yang penting juga untuk teman-teman. Pom poli harus diperhatikan ya. Kalau kita bongkar mesin, pom polinya harus benar-benar berjalan lancar ataupun bekerja maksimal ya. Kalau pom polinya macet, nanti yang kita kerjai itu percuma ya. Percuma kita ganti tiang CR, boring ataupun ganti blok, nanti umurnya cuma sebentar ya, bakalan nggak bertahan lama. Oke, ini kita pasang pelan-pelan secara teliti, jangan sampai ada kesalahan ya bagian pemasangannya. Oke, ini kita kunci untuk bautnya, ada 3 baut untuk pom polinya ya. Kita kunci dan kita paskan giginya ya. Oke, ini udah kita paskan. Terus kita lanjut ke bagian pemasangan gigi atasnya juga ya. Dia satu arah sama gigi bawahnya, dia pakai CP juga, jangan sampai salah pasang ya. Paskan dulu untuk topnya. Oke, pasang untuk teman-teman untuk Kawasaki KLX seperti ini ya. Kalau untuk mur kurasnya ini itu model dratnya drat kiri ya, ataupun drat terbalik, jadi nggak sama motor-motor lain. Kalau teman-teman lagi buka KLX ya, untuk bagian bak close yang di kuras, untuk mur kurasnya teman-teman harus putar kanan untuk buka bautnya ya. Kalau nguncinya harus putar kiri. Kalau teman-teman samakan nanti sama baut kuras yang lain itu beda ya. Nanti teman-teman buka ke kanan padahal dia buka ke kiri, jadi nanti hati-hati, bootnya bisa rusak dan murnya juga langka ya. Untuk nyarinya untuk drat kiri seperti itu payah. Yaitu saran dari saya juga ya, jangan sampai dipaksa bukanya. Untuk teman-teman yang nonton video ini mungkin yang pemula ya, yang sering kejadian seperti itu. Kalau yang udah biasa bongkar ya mungkin udah tau lah ya untuk teman-teman. Oke, ini kita pasang untuk bagian kain close nya. Oke, tinggal kita masukkan karena kain close nya nggak kita buka ya, masih bagus. Untuk kain close nya nggak ada bermasalah, kita tinggal kunci aja untuk proses pemasangannya. Oke, kita buat pengunciannya semaksimal mungkin ya. Oke, untuk bagian bak close nya pemasangannya seperti ini aja, nggak ada tambahan yang lain-lainnya. Kalau udah masuk kita tinggal kunci aja. Teman-teman juga sambil memasang mesin sebelum ditutup silahkan diperhatikan dulu ya untuk pemasangannya, apakah ada yang kurang kunci atau bagaimana sebelum ditutup ya. Oke, ini untuk pemasangan packingnya udah kita ganti. Terus kita tutup untuk bagian penutupnya, jangan lupa taruh untuk tuas close nya juga, dan taruh lahar di close nya juga ya, ada lahar itu harus dipasang juga, jangan sampai lupa. Sebelum memasang dikasih oli dulu ya, untuk mempermudah kerja untuk lahar tersebut. Oke, tinggal kita tutup
udah masuk semua, nggak ada yang ketinggalan lagi, udah kita kunci semua, tinggal kita tutup ya. Oke, selesai untuk bagian pemasangan bagian close untuk Kawasaki KLX ya teman-teman, seperti ini. Terutama untuk pemula ya, yang udah senior mungkin udah lebih paham daripada saya ya, kalau yang pemula yang sering salah. Oke, untuk bak close-nya udah masuk, kita tinggal ke penguncian juga, kita kunci bootnya. Oke, ini dia untuk pengunciannya, dikunci secara merata juga ya, jangan dikunci langsung kuat, pelan-pelan dulu secara merata semua biar maksimal ya teman-teman, untuk close-nya biar rata, biar nggak ada kebocoran. Oke, untuk selanjutnya kalau teman-teman pasang bak close-nya jangan lupa juga ya, filter olinya diperhatikan yang bagian luarnya. Ini kalau bongkar mesin harusnya ganti juga ya teman-teman, jangan sampai diabaikan, itu biasanya kotor, apalagi mesin udah lama, ganti aja ya untuk lebih amannya. Oke, ini ada 3 baut, kita kunci untuk filternya. Oke, ini semua udah terpasang ya, tinggal kita naikkan ke rangka ya, untuk mempermudah pekerjaan kita pasang setengah di bawah dan setengah lagi dia di rangka ya. Oke, ini udah terkunci rapat. Oke, ini proses untuk menaikkan ke rangka ya. Jadi untuk tipe KLX cara pembongkarannya seperti ini. Kalau versi saya teman-teman, ini versi saya. Kalau untuk versi teman-teman ada yang lebih gampang ya, tergantung kebiasaan ya. Itu kebiasaan kita sebagai mekanik untuk kerja, cara mudah dan cara yang mungkin kita lebih ringan ngerjainnya, silahkan dengan cara yang teman-teman pahami. Ini untuk tetap untuk versi saya ya, versi yang saya biasanya bongkar mesin ya. Oke, ini dia proses untuk pemasangannya untuk bagian setengah ya, udah selesai. Kita lanjut ke pemasangan untuk bagian blok ya. Ini juga udah kita lakukan boring karena semalam posisi motornya ini kehabisan oli ya, kehabisan oli, sokarnya lengket dan pistonnya pecah ya, makanya kita lakukan pembongkaran. Dan itu enggak kita videokan ya teman-teman, kita langsung videokan aja untuk pemasangannya. Ini terutama untuk pemula ya, yang sering bingung-bingung dalam mengerjakan yang belum pernah dikerjakan, itu sangat bingung kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, ini untuk cara pemasangannya untuk bagian blok. Untuk pemasangannya seperti ini kalau versi saya. Oke, ini udah kita pasangkan ringnya sama pistonnya tadi ya, tinggal kita masukkan ke sokarnya ataupun sehernya. Perhatikan untuk cara pemasangannya, kalau nggak bisa sendiri teman-teman bisa berdua ya, jadi biar pemasangannya maksimal. Oke, untuk teman-teman sebelum saya pasang blok ya teman-teman, saya udah cek juga ya bagian olinya. Ini udah saya isi oli dan saya engkol-engkol, olinya udah naik ke atas ya, dan udah juga berjalan ke sokar. Teman-teman harus perhatikan dulu ya sebelum memasang blok ya, karena ini enggak saya videokan. Teman-teman harus perhatikan bagian jalur oli, dipasang dulu untuk olinya, lalu kita engkol ataupun kita pakai impact putar kurasnya, itu harus nembak ke atas ya teman-teman. Itu ada jalur olinya tadi di bawah. Kalau udah keluar dari kuras ataupun udah keluar dari lubang yang menuju ke blok, berarti udah aman. Teman-teman bisa lanjut ke pemasangan selanjutnya ya, bagian blok sama dikselnya. Oke, udah kita pasang bloknya, udah kita pasang pakinya, langsung kita pasang lagi dekselnya bagian atas. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam pemasangannya ini ya, untuk KLX, apalagi KLX ya teman-teman. Ini mesinnya sangat rewel dan rawan ya untuk kena masalah. Jadi kalau KLX saya bilang mesinnya banyak masalah, sering
terjadi suara kasar kalau kita bongkar mesin. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam pembongkaran mesin KLX ya, karena mesinnya agak rewel. Jadi usahakan semaksimal mungkin jangan bongkar mesin aja langsung pasang seperti itu. Harus diperhatikan betul-betul apakah ada rusak di bagian blok, seher ataupun klepnya, as klepnya. Kalau dia udah termakan silahkan diganti, jangan sampai 2 kali bongkar mesinnya. Oke, untuk itu saran dari saya. Ini untuk bloknya ataupun headnya udah kita kunci, udah kita pastikan udah bagus ya, nggak ada lagi masalah. Kita tinggal kunci aja. Oke, lanjut ke pemasangan gigi temengnya. Ini ada temengnya, kita udah pasang rantai temengnya, dan di atas ada model CP juga ya, ataupun pengunci gigi temengnya. Ini dia kita masukkan, jangan sampai lupa ya teman-teman. Oke, itu untuk tipe KLX ya. Sebelum dimasukkan gigi temeng atasnya, sudah dipaskan topnya. Teman-teman juga jangan lupa ya, ada CP nya juga yang tadi yang kecil untuk penahan gigi temengnya. Oke, hal yang penting juga ya, satu lagi untuk gigi temeng atasnya, itu bautnya drat terbalik juga ya, drat kiri sama seperti di bak close tadi. Jadi untuk pembukaannya ataupun pemasangannya jangan sampai salah ya, itu drat terbalik juga, pengunciannya ke kiri ya. Setelah dipaskan topnya, oke, paskan magnetnya juga, ada ring juga. Sebelum masuk magnet ada ring ya, jangan sampai lupa. Oke, udah pas semua, udah pas topnya, tinggal kita kunci. Oke, kuncinya jangan sampai bermasalah ya, kita pastikan bagus dan gak ada masalah. Oke, ini udah kita kunci semua, udah gak ada masalah, udah pas topnya ya, udah bagus semua. Udah kita setel bagian klepnya juga, karena nggak saya videokan juga ya. Setelah dikunci, perhatikan topnya itu ada titik di atas ya, itu yang saya tunjuk ada titik. Teman-teman tinggal paskan aja tanda panahnya ke titiknya ya, sama di magnet sama di atas ada titiknya. Oke, udah selesai bagian pemasangan temengnya, kita tinggal tutup. Kita tutup bagian bak close nya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk cara pemasangannya untuk mesin KLX. Ini udah tahap akhir. Setelah kita pasang bak close nya, kita masukkan olinya, udah kita tes ya, jalur olinya udah lancar. Kita tinggal pasang-pasang, kita kunci semua, kita paskan untuk packingnya juga ya, jangan ada yang bermasalah sebelum kita tes hidup ya. Itu kita harus benar-benar perhatikan, jangan sampai ada masalah nanti setelah hidup ya, ataupun kesalahan pemasangan itu bisa berakibat fatal ya untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi telitinya harus maksimal ya, untuk menurut saya kalau untuk pemasangan mesin, biar lambat asalkan selamat ya, itu dia untuk istilahnya. Oke, ini udah selesai bagian pemasangan mesin KLX nya, udah dihidupkannya, udah normal. Kita tes lagi ya untuk teman-teman, kita coba kalau udah selesai pemasangan, kita tes lagi jalannya, apakah masih ada kekurangan ataupun masih ada yang perlu di setel, ataupun bagian lainnya yang bagian mungkin yang bisa mengakibatkan kerusakan. Jadi karena ini udah normal, kita udah panas-panaskan, udah di setel-setel, udah normal semua ya. Oke, kita tes dulu. Ini untuk mesin KLX nya udah bagus, udah tinggal kasih ke yang punya motor ya, nggak ada lagi masalah, udah lancar semua. Oke, itu dia untuk teman-teman mungkin.